Halo semuanya, apa mungkin teman-teman pernah bermain media sosial ya, seperti Instagram, Facebook, Twitter, TikTok dan lain sebagainya. Nah, mungkin teman-teman juga pernah mengupload foto, video untuk sekedar bersenang-senang atau mungkin kita berkomentar dalam suatu postingan. Nah, semua yang teman-teman lakukan itu akan meninggalkan yang namanya jejak digital. Apa sih itu jejak digital? Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya akan saya jelaskan pada materi yang akan saya bawakan, yaitu pentingnya menjaga privasi dalam penggunaan media sosial dan berinternet. Baik, di sini saya Fatur Rahman, saya akan menjelaskan yang judul yang setelah saya berikan tadi. Nah, apa itu jejak digital? Jejak digital adalah rekaman data dari aktivitas seorang yang dilakukan di internet. Semisal yaitu adalah mengunggah foto, video, berkomentar, ataupun lewat pencarian kita di internet, berbagi lokasi, dan juga transaksi secara daring. Nah, jejak digital sendiri yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada jejak digital aktif, yaitu jejak digital yang kita lakukan secara sadar. Seperti ketika kita mengupload foto, video, atau berkomentar di media sosial, kita secara sadar melakukan hal-hal tersebut sehingga jejak digital itu disebut dengan jejak digital aktif. Yang kedua yaitu ada jejak digital pasif, yaitu jejak digital yang tercatat secara otomatis tanpa kita sadari. Semisalkan itu adalah alamat IP, riwayat pencarian, lokasi, cookie, dan lain sebagainya. Nah, jejak digital pasif itu adalah jejak digital yang tercatat di device atau perangkat kita secara otomatis sehingga kita secara tidak sadar bahwa data-data tersebut tersimpan di internet. Nah, kenapa jejak digital ini penting untuk kita pelajari? Yang pertama itu ada menjaga privasi dan keamanan. Nah, ketika kita belajar mengenai jejak digital, maka kita tahu tentang privasi dan juga keamanan kita itu sangat penting, sehingga kita dapat lebih waspada ketika kita mau mengupload sesuatu atau memberikan sesuatu di dunia maya, sehingga kita dapat menjaga privasi serta keamanan kita. Lalu kedua ada membentuk reputasi digital seseorang. Ketika kita bermain media sosial ataupun mungkin di internet, nah kita dapat membentuk reputasi digital di dunia maya itu dengan cara semisal kita berkarya di internet. Nah, ketika kita berkarya itu berarti kita membangun reputasi kita. Kita memperlihatkan bahwa diri kita itu bisa melakukan atau kita bisa memberikan suatu karya atau manfaat ke banyak orang melalui internet. Nah, yang ketiga itu ada menghindari penyalahgunaan data pribadi. Itu mungkin sama seperti nomor satu yang menjaga, namun menghindari ini adalah penyalahgunaan data, yaitu penyalahgunaan data semisal data kita yaitu mungkin KTP. Nah, ketika kita tahu tentang pentingnya jejak digital ini, maka kita dapat menghindari tentang penyalahgunaan KTP. Semisal ketika kita bermain internet lalu kita disuruh untuk memberikan data pribadi kita, itu berarti bisa saja keamanan data kita itu akan berpengaruh, sehingga data pribadi itu kita bisa menghindari penyalahgunaan data pribadi kita di internet. Nah, jejak digital sendiri itu memberikan dua dampak, yaitu positif dan negatif. Dampak positif dari jejak digital itu adalah membangun citra diri yang positif. Mungkin itu sama seperti sebelumnya, itu membangun reputasi digital. Nah, di jejak digital sendiri kita dapat membangun citra positif dari diri kita, yaitu dengan cara seperti saya jelaskan tadi, berkarya, lalu bisa dengan cara mungkin mengajak, bisa juga dengan cara mungkin kita membantu secara positif ke orang-orang. Misal kita menyuarakan tentang penghijauan melalui media sosial dengan cara kita mengupload poster, kita membuat video ajakan untuk melakukan hal positif yang dimana itu akan membangun citra diri yang positif kita di internet. Yang kedua itu ada memperluas jaringan pertemanan dan peluang kerja. Nah, ketika kita melakukan sesuatu yang baik, bisa saja banyak orang luar sana itu mau berteman dengan kita, karena orang luar sana tahu bahwa
wah ternyata orang ini tuh baik, ternyata orang ini tuh bagus gitu, kegiatan yang dilakukan itu positif. Dan juga ketika kita sedang mungkin beraktivitas gitu, kita juga dapat menjalin kerjasama. Semisal kita melakukan mungkin suatu project. Nah, ketika project itu memberikan dampak yang positif, itu bisa saja membuka peluang kerjasama yang lebih luas dengan project-project lainnya, sehingga project kita itu bisa berkembang lebih besar lagi. Lalu yang ketiga ada menjadi sarana untuk memberikan karya dan ide atau prestasi. Jadi ketika kita melakukan atau kita mungkin bermain internet, nah kita bisa membagikan karya kita dan ide untuk menginspirasi orang banyak, sehingga orang-orang itu akan melihat bahwa wah ternyata orang ini bisa berkarya sangat bagus, dan juga orang ini ternyata idenya tuh sangat orisinil, idenya tuh sangat fresh. Nah, dan juga kita bisa mengupload prestasi yang sudah kita dapatkan. Misal prestasi mungkin kita memenangkan suatu perlombaan, mungkin kita berhasil mencapai suatu pencapaian. Nah, itu kita bisa menjadi sarana untuk membagikan karya, ide dan juga prestasi kita ke orang banyak di internet. Selain dampak positif, jejak digital juga dapat memberikan dampak negatif. Yang pertama itu adalah resiko menimbulkan perundungan digital atau cyberbullying. Ketika kita tidak bisa menjaga citra kita di internet, bisa saja orang-orang di luar sana itu justru bukannya memberikan dukungan atau mensupport, tapi bisa saja orang-orang di luar sana itu memberikan ejekan atau cemoohan untuk kita, sehingga ketika kita bermain internet justru kita mengalami namanya cyberbullying. Nah, itu jadi dampak negatif ketika kita melakukan jejak digital yang tidak menimbulkan dampak positif ke orang banyak. Lalu yang kedua ada dapat merusak reputasi karena unggahan lama. Jika sebelumnya dapat meningkatkan reputasi, maka ini akan merusak reputasi kita karena unggahan lama. Misal mungkin kita dulu ketika masih awam, kita membuat suatu akun media sosial. Nah, di akun itu kita mengupload hal-hal random atau hal-hal yang sekiranya tidak layak gitulah, anggap. Misal kita bermalas-malasan, terus kita mengupload sesuatu yang agak mungkin tidak pantas, kurang pantas. Nah, lalu bukannya kita hapus atau kita hilangkan, justru kita beralih dengan akun baru, sehingga jejak digital itu tidak hilang. Jejak digital itu akan tercatat selamanya di internet, sehingga ketika kita mungkin mencoba berubah ke sesuatu yang lebih positif, orang-orang itu justru bisa saja mencari identitas lama kita. Ketika orang itu menemukan identitas lama kita, maka orang-orang akan tahu bahwa reputasi kita sebelumnya itu ternyata orang ini tuh malas-malasan, ternyata orang ini tuh ternyata orang ini kurang gitu. Jadi itu adalah dampak yang dapat merusak reputasi kita di media sosial dengan adanya jejak digital yang unggahan lama. Lalu yang ketiga ada data pribadi berpotensi disalahgunakan pihak lain. Ketika kita acuh tak acuh dengan data pribadi kita, bisa aja data pribadi yang kita punya itu disalahgunakan oleh pihak lain. Semisal data pribadi kita itu ada mungkin kita baru mendapatkan kartu tanda penduduk. Nah, kita secara sadar itu mengupload foto KTP kita untuk memamerkan bahwa wah ini aku sudah dapat KTP ini. Tapi secara tidak langsung data itu justru akan tersebar di internet, sehingga itu berpotensi disalahgunakan oleh pihak lain, misal untuk melakukan pinjaman online, untuk melakukan modus penipuan. Nah, jadi itulah pentingnya kita belajar mengenai pentingnya menjaga privasi ketika bermedia sosial. Nah, adapun cara untuk melindungi jejak digital, yang pertama itu adalah memeriksa informasi pribadi yang ada di internet. Nah, ketika kita bermain atau kita berada di internet itu, kita pasti akan melihat atau memilah-milah informasi pribadi, yaitu mana informasi yang boleh kita sebar, mana juga informasi yang sebaiknya kita jaga atau kita menjaga privasi kita di internet.
Semisal ada data pribadi, itu berarti adalah data yang tidak boleh tersebar di internet. Ya, adalah informasi yang tidak boleh tersebar di internet. Lalu yang kedua ada menghindari berbagai informasi secara berlebihan. Berbagi informasi secara berlebihan atau oversharing itu adalah kegiatan yang dimana dapat menimbulkan dampak negatif ke diri kita sendiri, karena secara tidak langsung kita justru terlalu terbuka kepada orang-orang, sehingga orang-orang itu tahu bahwa kita ternyata mungkin ada suatu masalah, ternyata kita ada suatu yang seharusnya tidak boleh tersebar terlalu luas, sehingga orang-orang terlalu tahu lah tentang diri kita, sehingga kita harus menghindari yang namanya berbagi informasi yang berlebihan atau bersharing. Yang ketiga ada menghapus akun yang tidak digunakan. Itu adalah salah satu cara agar kita terhindar dari dapat merusak reputasi karena unggahan lama. Ketika kita menghapus akun lama kita, secara otomatis jejak digital kita yang lama juga akan terhapus, sehingga orang-orang akan kesulitan mencari data lama kita. Jadi sebisa mungkin ketika kita mau mencoba berubah, maka kita harus menghapus atau membersihkan jejak digital yang sekiranya memberikan dampak negatif untuk kita ke depannya. Lalu yang keempat ada tidak membuka tautan mencurigakan. Ketika kita bermain internet, sebaiknya kita jangan membuka tautan yang diberikan oleh orang-orang di internet. Kenapa? Karena bisa saja tautan atau link yang mereka berikan itu berisikan virus ataupun dapat mencuri data pribadi kita di internet. Karena ketika kita sembarangan masuk atau kita mengklik, bisa saja dari link tersebut ada masuk virus ke perangkat kita, data kita bisa dicuri, ataupun paling parahnya perangkat kita bisa disadap dan informasi kita bisa tersebar ataupun dicuri. Lalu yang kelima ada menggunakan situs dengan keamanan. Nah, ketika kita bermain internet, kita harus pastikan bahwa situs yang kita masuki atau kita masuk ke situs tersebut itu aman. Cara untuk mengeceknya itu adalah dengan melihat di bagian awal. Ketika situs itu terdapat HTTPS, maka dipastikan bahwa situs itu aman. Situs yang tidak aman adalah situs yang hanya memiliki HTTP. Rata-rata situs yang dituliskan HTTP itu adalah situs yang keamanannya itu sangat kurang, sehingga sebisa mungkin kita hindari ketika kita mau melakukan browser, kita melakukan pencarian, kita hindari situs yang berisikan HTTP. Baik, selanjutnya adalah bijak bermedia digital. Kenapa bermedia digital itu kita harus bijak? Yang pertama itu karena apapun yang kita lakukan di internet itu akan selalu tercatat sebagai jejak digital. Nah, jejak digital itu akan tercatat secara lama di internet. Kenapa? Karena internet itu mencatat semua yang ada dari tahun ke tahun. Walaupun kita sudah beranjak 10 tahun dari sekarang, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun sampai ke depannya, jejak digital itu akan ada seterusnya jika tidak kita hapus atau tidak kita bersihkan. Sehingga bijak bermedia digital itu akan memberikan yaitu bijak bermedia digital. Yang pertama, selalu berpikir sebelum mengunggah sesuatu, dimana kita harus pastikan apa yang kita unggah atau kita upload itu tidak berisikan data pribadi yang tidak boleh tersebar. Lalu memanfaatkan media digital untuk kegiatan positif, seperti ketika kita butuh ide, kita perlu belajar, kita bisa mencari ide di internet, kita bisa belajar di internet, kita juga bisa mencari berita di internet, sehingga itu akan memberikan kegiatan positif bagi kita. Lalu yang ketiga ada membangun citra baik di dunia maya. Ketika kita membangun citra baik di dunia maya, secara otomatis itu akan memberikan dampak positif kepada kita. Orang-orang akan tahu bahwa kita ini ternyata orang yang baik, sehingga kita bisa terhindar dari dampak negatif di internet. Baik, mungkin sebelum saya tutup ada sedikit kata-kata, yaitu pertama, setiap aktivitas di internet akan meninggalkan jejak digital. Jejak digital ini bersifat positif atau negatif. Jejak digital bisa bertahan lama dan mempengaruhi reputasi kita. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.